Sering ya, kalau kita lagi melayani, rasanya tuh ada tuntutan buat jadi sempurna. Tapi, gimana kalau kunci pelayanan yang tulus itu justru sebaliknya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas, kenapa kesadaran diri, bukan kesempurnaan, justru jadi fondasi untuk melayani dengan jujur dan otentik di hadapan Tuhan. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak sih ngerasain tekanan buat selalu tampil sempurna, kuat, tanpa celah? Seolah-olah ada standar tak terlihat yang nuntut kita buat nyembunyiin setiap kelemahan, apalagi pas lagi melayani. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar mitos itu sama-sama. Oke, untuk ngertiin inti dari kesadaran diri, kita akan belajar dari salah satu tokoh yang paling kompleks tapi juga paling jujur di Alkitab, Raja Daud. Pengakuan yang belak-belakan itu justru jadi fondasi yang kokoh banget buat kita memahami pelayanan yang otentik. Nah, ini dia. Yang luar biasa dari pengakuan Daud ini adalah kejujurannya yang radikal. Dia nggak coba-coba nyembunyiin keterbatasannya di depan Tuhan, sama sekali nggak. Malah, dia mengakuinya terang-terangan. Ini bukan tanda kelemahan loh, tapi justru sebuah kekuatan yang lahir dari kerendahan hati. Dia sadar betul, akalnya terbatas, emosinya bisa salah, keputusannya nggak selalu benar. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Ngakuin kebodohan atau keterbatasan kita itu bukan akhir dari cerita. Justru ini adalah titik awalnya. Titik awal dari sebuah pelayanan yang benar-benar otentik dan tulus. Ini fondasi untuk membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Pengakuan jujur kayak yang Daud lakukan tadi, itu adalah langkah pertama buat ngebongkar sebuah mitos yang berbahaya banget yang sering bikin kita kejebak. Mitos Superman rohani. Yuk kita lihat bedanya. Perbandingannya jelas banget kan? Di satu sisi, ada mitos Superman rohani yang nuntut kita harus selalu kelihatan kuat dan nyembunyiin kelemahan. Ini bahaya, karena bikin kita rentan banget sama yang namanya kesombongan. Di sisi lain, ada realitas yang justru membebaskan. Kita ini orang berdosa yang hidup semata-mata karena anugerah. Realitas inilah yang mendorong kita untuk jujur di hadapan Allah dan benar-benar menjaga hati kita. Inilah intisarinya. Waktu kita sadar siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan, kesombongan rohani itu langsung kehilangan kuasanya. Kesadaran diri itu jadi semacam vaksin yang ngelindungin hati kita dari penyakit paling berbahaya dalam pelayanan, yaitu ngerasa diri lebih baik dari orang lain. Oke, jadi kalau sadar diri itu penangkal kesombongan, terus apa dong buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, manfaatnya itu ternyata praktis banget dan benar-benar bisa mengubah cara kita berinteraksi dalam pelayanan. Lihat deh langkah-langkah konkret ini. Orang yang sadar diri itu nggak lagi kejebak dalam perangkap merasa paling benar. Karena mereka tahu mereka nggak sempurna, mereka justru jadi pribadi yang mau dikoreksi, mau terus belajar. Dan yang paling penting, mereka nggak lagi alergi sama kritik yang membangun. Kritik nggak lagi dilihat sebagai serangan, tapi sebagai kesempatan buat bertumbuh. Semua manfaat praktis tadi itu bukan hasil dari kita maksa-maksain diri buat berubah ya. Bukan, ini adalah buah alami yang tumbuh dari sebuah hati yang jujur. Kalau hati kita lurus di hadapan Tuhan, sikap-sikap ini bakal ngalir dengan sendirinya. Nah, semua ini ngebawa kita ke sebuah persimpangan jalan. Sebuah pilihan mendasar yang kita hadapi setiap hari dalam pelayanan. Pilihan antara membangun citra atau membangun karakter. Perbandingan ini tajam banget. Kalau kita membangun citra, fokusnya ya cuma penampilan luar. Sibuk nutupin kekurangan biar kelihatan sempurna. Hasilnya? Sesuatu yang rapuh dan gak otentik. Sebaliknya, kalau kita membangun karakter, fokus kita itu ke dalam, ke kondisi hati kita. Kita jujur tentang keterbatasan kita, hasilnya adalah kekuatan sejati dan otentisitas yang bertahan lama. Jadi, pembahasan kita hari ini bermuara pada satu pertanyaan reflektif yang sangat personal. Setelah melihat semuanya, yuk kita tanya pada diri sendiri, saat ini, dalam hidup dan pelayanan kita lagi sibuk membangun apa? Citra yang rapuh atau karakter yang kokoh? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing.